Tanggal 1 sampai 3 keluar darah, lalu berhenti, kemudian tanggal 11 sampai 14 keluar darah lagi. Maka darah yang pertama, yakni tanggal 1 sampai 3, dengan darah yang kedua, yakni tanggal 11 sampai 14, sama-sama dihukumi darah haid. Karena suci yang menengah-nengahi antara keduanya kurang dari 15 hari. Dan semuanya itu belum melewati batas 15 hari dari pertama keluarnya darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali masalah pribadi kaum wanita. Hal ini ditujukan bukan untuk mengekang kebebasan mereka, tapi justru ini adalah bukti bahwa Islam memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Di antaranya adalah masalah haid atau menstruasi. Haid tidak hanya berhubungan dengan kesehatan saja, namun juga erat hubungannya dengan ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, setiap wanita muslimah harus mempunyai pengetahuan tentang ilmu haid ini. Mempelajari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah hukumnya adalah fardu ain bagi setiap wanita muslimah, karena ilmu ini sangat erat hubungannya dengan ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, dan juga yang lain-lain. Dalam kitab Bahrul Ra'iq juz 1 halaman 199 dikatakan, wa dararul jahli bimasailil haidhi asyaddu min dararil jahli bighairiha. Artinya, ketidaktahuan seseorang tentang ilmu haid ini bahayanya lebih besar daripada ketidaktahuan tentang ilmu-ilmu yang lain. Bagi wanita yang sudah menikah, si suami wajib mengajari istrinya tentang ilmu haid. Namun jika si suami tidak mampu untuk mengajarinya, maka sang istri harus belajar kepada seorang guru dan si suami tidak boleh untuk mencegahnya. Dasar hukum ilmu haid terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah Muhammad bahwa haid itu adalah kotoran, maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di saat haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah atas anak-anak putri Nabi Adam alaihissalam. Wanita yang sedang mengalami haid, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa, membaca, dan memegang Al-Quran. Ia juga tidak boleh digauli oleh suaminya, dan juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Wanita ini baru boleh melakukan larangan-larangan tersebut setelah haidnya berhenti dan bersuci dengan mandi besar. Sedangkan wanita yang istihadah, hukumnya seperti halnya orang suci. Dia tetap wajib melakukan sholat, dia tetap boleh berpuasa, dan suaminya boleh menggaulinya meskipun masih ada darahnya. Darah yang keluar dari seorang wanita itu hanya ada 3 macam, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Kali ini kita akan membahas ilmu tentang haid dalam madhab Imam Syafi'i. Teman-teman sekalian, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib Al-Mujib mengatakan, fal haidu huwa ad-damu al-khariju fi sinil haidi wa huwa tis'u sinina fa akthar min farjil mar'ati ala sabilis sihhati la li'illatin bal lil jibillati min ghairi sababil wiladah.
Haid adalah darah kebiasaan yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada usia 9 tahun atau lebih dan bukan karena melahirkan. Selanjutnya beliau mengatakan, wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Haid paling sedikit adalah sehari semalam, yakni 24 jam. Paling banyaknya adalah 15 hari dan umumnya adalah 6 atau 7 hari. Wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi. Paling sedikitnya masa suci yang memisahkan antara dua haid adalah 15 hari dan tidak ada batasan maksimal untuk masa suci. Jadi teman-teman sekalian, darah yang keluar dari perempuan dihukumi haid jika telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu usianya harus sudah mencapai 9 tahun dengan hitungan kalender Hijriah. Syarat yang kedua yaitu darah tersebut keluar bukan karena melahirkan. Yang ketiga, darah tersebut tidak kurang dari 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Yang keempat, darah yang keluar tidak melebihi 15 hari. Dan syarat yang kelima yaitu darah haid harus didahului oleh masa suci 15 hari. Selanjutnya kita rinci kelima syarat tersebut. Syarat yang pertama, wanita tersebut harus berusia minimal 9 tahun. Darah yang keluar itu dihukumi haid jika si perempuan usianya sudah mencapai 9 tahun dengan perhitungan kalender Hijriah, yakni batas minimalnya adalah 9 tahun kurang 16 hari. Contohnya, ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang 10 hari. Maka darah tersebut dihukumi haid, sekaligus menjadi tanda balik baginya. Contoh yang kedua, seorang perempuan mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang 20 hari. Maka darah ini bukan dinamakan haid, tapi istihadah, atau dalam istilah sebagian kitab fikih ini disebut darah fasad atau darah rusak. Contoh selanjutnya, seorang perempuan mengeluarkan darah pada usia 9 tahun kurang 18 hari dan darahnya terus berlanjut sampai 5 hari, yakni sampai pada usianya 9 tahun kurang 13 hari. Maka darah yang keluar selama 2 hari pertama itu disebut istihadah karena belum mencapai batas minimal, dan yang 3 hari itu disebut haid karena ia keluar setelah batas tersebut. Baik, kita lanjutkan. Syarat yang kedua adalah bukan karena melahirkan. Darah yang keluar itu disebut haid dengan syarat tidak keluar setelah melahirkan. Jika darah tersebut keluar setelah tuntasnya kelahiran anak, maka darah tersebut disebut darah nifas. Darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran disebut darah nifas. Maka dari itu, misalnya darah yang keluar di antara 2 bayi kembar itu tidak dinamakan nifas karena kelahirannya belum tuntas. Selanjutnya syarat yang ketiga, darah itu bisa disebut haid, yaitu dengan syarat tidak kurang dari 24 jam. Syarat darah bisa disebut haid adalah keluarnya tidak kurang dari 24 jam, baik itu bersambung atau terputus-putus dalam rentang waktu 15 hari. Wanita yang mengalami haid, ia dapat mengetahui darahnya berhenti dengan cara memasukkan segumpal kapas ke dalam wilayah tersebut. Bila pada kapas itu terdapat bercak darah, sekalipun hanya cairan keruh, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, orang tersebut belum dihukumi suci. Wanita tersebut dihukumi suci apabila ia melihat cairan bening
atau tidak ada cairan sama sekali. Jadi teman-teman sekalian, syarat yang ketiga, darah itu bisa disebut haid jika darah tersebut tidak kurang dari 24 jam dalam rentang waktu 15 hari. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, seorang wanita mengeluarkan darah selama 2 hari penuh, yakni pada tanggal 1 dan 2, lalu tidak keluar lagi hingga melewati hari ke-15. Maka darah ini disebut haid karena sudah memenuhi syarat minimal, yakni 24 jam. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa tanggal 1 di sini adalah tanggal pertama kali darah keluar, bukan tanggal pada kalender pada umumnya. Ketika pertama kali darah itu keluar, maka itulah yang dimaksud dengan tanggal 1 bagi wanita tersebut. Kita lanjutkan contoh kedua. Seorang wanita pada tanggal 1 mengeluarkan darah selama 5 jam. Kemudian setelah itu bersih. Pada tanggal 6 keluar lagi 10 jam, lalu bersih. Pada tanggal 11 keluar lagi 5 jam, lalu bersih. Dan tanggal 13 keluar lagi darah selama 8 jam, lalu bersih hingga hari ke-15. Semua darah ini jika dijumlah semuanya adalah 28 jam. Maka mulai tanggal 1 sampai 13 ia dihukumi haid, termasuk waktu bersih yang ada di antara darah-darah haid itu juga dihukumi haid. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, atau yang biasa disebut dengan qaul sahab atau qaul sahbi. Jika dalam kosongnya darah itu ia mengerjakan sholat dan puasa, maka sholat dan puasanya tidak sah, dan ia wajib mengulang atau mengkodok puasanya saja jika itu puasa wajib, karena terbukti bahwa ia melakukannya dalam masa haid. Namun ia tidak berdosa karena ia melakukan sholat dan puasa dalam keadaan haid, karena ia mempunyai dugaan bahwa ia telah suci. Selanjutnya contoh yang ketiga, seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 selama 2 jam, kemudian bersih. Lalu tanggal 4 keluar lagi 2 jam, lalu tanggal 7 keluar lagi 2 jam, dan setelah itu tidak ada darah yang keluar lagi sampai tanggal 15. Maka semua darah itu adalah istihadah. Kenapa? Karena dalam tempo 15 hari ia tidak mencapai 24 jam. Jika semuanya itu istihadah, maka konsekuensinya ialah sholat yang ditinggalkan sewaktu keluarnya darah tersebut, ia wajib mengkodoknya. Bahkan ia tidak diwajibkan untuk mandi, karena ternyata darah yang keluar bukan haid, tapi istihadah. Dan istihadah itu dihukumi seperti orang suci, tetap wajib sholat, boleh membaca Al-Quran, dan suaminya boleh menggaulinya meskipun darahnya masih ada. Selanjutnya syarat yang keempat, darah itu bisa disebut haid jika ia tidak melebihi 15 hari, yakni batas maksimal darah haid adalah 15 hari mulai dari pertama keluar. Jika darah yang keluar itu melebihi batas 15 hari dan hari yang ke-15 dan 16 itu bersambung, maka haidnya bercampur dengan istihadah. Namun tidak berarti ketika darah keluar melebihi 15 hari maka dianggap haidnya 15 hari dan selebihnya istihadah. Tidak demikian, tetapi dilihat dulu wanita tersebut masuk pada kategori istihadah yang mana. Ulama telah membahas panjang lebar
tentang 7 macam kategori wanita istihadah yang insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, mari kita lihat contoh berikut ini agar lebih mudah untuk difahami. Contoh pertama, tanggal 1 sampai 19 darah keluar non-stop, maka wanita tersebut telah terkena istihadah. Dan bukan berarti 1 sampai 15 itu darah haid, sedangkan 16 sampai 19 itu istihadah. Tidak demikian, tapi hukumnya dikembalikan kepada 7 macam kategori wanita istihadah. Contoh kedua, tanggal 1 sampai 10 keluar darah, kemudian bersih. Lalu tanggal 13 sampai 17 keluar darah lagi, maka haidnya telah bercampur dengan istihadah. Karena hari ke-15 dan 16 darahnya bersambung. Dan hukumnya juga dikembalikan kepada 7 kategori wanita istihadah. Selanjutnya syarat kelima, yaitu didahului suci 15 hari. Darah yang keluar dari wanita itu disebut haid jika telah didahului suci selama minimal 15 hari. Ini yang dimaksud suci di antara 2 haid minimal adalah 15 hari. Maka darah itu disebut haid jika didahului suci minimal 15 hari, yakni waktu suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid berikutnya itu minimal 15 hari. Jika sucinya tidak sampai 15 hari, kemudian darah keluar lagi, maka dilihat dulu. Jika itu masih dalam lingkup 15 hari dari keluarnya darah pertama, maka darah yang kedua tersebut dihukumi haid dengan digabungkan dengan darah sebelumnya. Namun jika keluarnya darah kedua itu di luar lingkup 15 hari dari keluarnya darah pertama, maka darah tersebut adalah darah istihadah yang akan digunakan untuk menyempurnakan masa suci 15 hari. Lebih mudahnya kita lihat contoh berikut ini. Tanggal 1 sampai 3 keluar darah, lalu berhenti, kemudian tanggal 11 sampai 14 keluar darah lagi. Maka darah yang pertama, yakni tanggal 1 sampai 3 dengan darah yang kedua, yakni tanggal 11 sampai 14, sama-sama dihukumi darah haid. Karena suci yang menengah-nengahi antara keduanya kurang dari 15 hari. Dan semuanya itu belum melewati batas 15 hari dari pertama keluarnya darah. Darah yang kedua digabungkan dengan darah yang pertama sebagai darah haid. Begitu juga waktu bersih yang menengah-nengahi antara 2 darah haid tersebut juga dihukumi haid. Contoh kedua, tanggal 1 sampai 3 keluar darah, lalu berhenti, kemudian tanggal 17 sampai 21 keluar darah lagi, maka darah yang pertama dihukumi haid karena sudah melebihi 24 jam. Sedangkan darah yang kedua digabungkan dengan masa suci sebelumnya untuk menyempurnakan 15 hari. Atau dalam istilah fikihnya disebut dengan takmilatan lituhri. Sedangkan darah yang keluar selanjutnya, yakni pada tanggal 19, 20, dan 21 adalah haid yang baru. Kenapa? Karena ia sudah dipisahkan oleh masa suci 15 hari. Masa sucinya yaitu mulai tanggal 4 sampai 18. Darah yang keluar kedua kalinya setelah berhentinya darah yang pertama, seperti pada contoh kedua ini, dapat digunakan untuk menyempurnakan 15 hari masa suci dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu darah yang pertama sudah mencapai sehari semalam dan tidak melebihi 15 hari. Kedua,
Suci yang menengah-nengahi antara dua darah tersebut tidak sampai 15 hari. Yang ketiga, antara awal keluarnya darah pertama dengan permulaan keluarnya darah kedua itu mencapai 15 hari atau lebih. Baik teman-teman sekalian, itu tadi minimal masa suci adalah 15 hari. Sedangkan standar maksimal untuk masa suci antara dua haid menurut para ulama itu tidak ada batasnya. Hal ini karena bisa saja seorang wanita tidak mengalami haid sama sekali, dan sangat mungkin jika haid satu dengan haid berikutnya itu jaraknya sangat jauh. Misalnya seorang wanita haid cuma 5 hari kemudian suci selama 5 tahun, atau bahkan tidak pernah haid sama sekali selama hidupnya, seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan tentang ilmu haid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.